Halo hai wa, jumpa lagi bersama saya Datnol Holtra. Terima kasih sudah klik video ini, dan kali ini saya akan menceritakan lagi kalian sebuah cerita rakyat, di mana cerita yang akan saya ceritakan kali ini adalah cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat yang berjudul Samba Paria, sang gadis penakluk raja yang zalim dan kejam. Dan pasti bulu kuduk kalian sudah berdiri tegang kan, saking penasarannya ingin mendengar cerita ini. Yuk, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita bercerita. Cekidak. चाहे सीने में हमदम ये प्यार हो न खत्म. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang bernama Bumi Mandar. Bumi Mandar ini merupakan daerah yang mempunyai sawah yang luas serta padinya yang menguning, serta memiliki hutan yang lebat dan gunung-gunung serta bukit-bukitnya yang indah. Di samping itu juga Bumi Mandar ini memiliki laut yang kaya akan ikan. Wah. Terlebih lagi, selain padi yang melimpah di sawah dan banyak ikan-ikan yang bertebaran di laut, Bumi Mandar juga kaya akan cengkeh. Wah. Nah, karena cengkeh hanya tumbuh di daerah tropis dan kebetulan juga Bumi Mandar ini merupakan daerah tropis, sehingga banyak pedagang di negeri asing yang berdatangan ke Bumi Mandar untuk membeli cengkeh dan menjualnya ke negeri asalnya. Wah. Kala itu saking terkenal dan termasyurnya cengkeh-cengkeh di Bumi Mandar di negara-negara asing atau di negeri-negeri asing, sehingga pelabuhan Mandar makin hari makin ramai kedatangan kapal-kapal yang berasal dari negeri-negeri asing, seperti kapal yang berasal dari Inggris, Belanda, Portugal, Spanyol, India, dan Cina yang ditumpangi para pedagang yang hendak membeli cengkeh. Wah. Bumi Mandar kala itu dipimpin oleh raja yang zalim, pelit, serakah, dan rakus akan perempuan. Wah. Kita sebut saja namanya Raja Anges. Dan begitu ia mengetahui bahwa cengkeh kala itu banyak diminati oleh pedagang asing dan sangat menguntungkan, maka Raja Anges ini melarang rakyatnya untuk berdagang cengkeh. Kala itu hanya raja dan kerabat-kerabatnya saja yang boleh berdagang cengkeh, sedangkan rakyat cukup menanam saja cengkeh, dan rakyat juga tidak boleh menentukan harga cengkeh. Hanya raja dan kerabat-kerabatnya saja juga yang boleh berhak menentukan harga cengkeh. Wah. Lanjut cerita, Wah. Keuntungan raja dan para kerabat-kerabatnya ini dalam berdagang cengkeh semakin hari semakin melambung tinggi, karena memang pada saat itu mereka membeli dari rakyat dengan harga yang sangat-sangat rendah dan kemudian menjualnya dengan harga yang melambung tinggi kepada para pedagang yang berada atau yang datang di Bumi Mandar. Wah. Dan karena hal itu, di tengah kekayaan alam yang melimpah ruah di daerahnya mereka, rakyat mulai gerah. Bukan terik matahari yang sinarnya menyengat dan mengenai kulit mereka yang membuat mereka gerah pada kala itu. Wah. Tetapi yang membuat mereka gerah adalah karena perbuatan dan sikap ulah raja yang kala itu zalim, kejam, dan semena-mena. Rakyat yang kala itu jenuh sekali dengan kezaliman raja ini, mereka pun kemudian akhirnya melakukan perlawanan. Wah. Namun semua itu sia-sia karena raja semakin zalim dan semakin sewenang-wenang. Tiap kali ada perlawanan dari rakyat, raja memerintahkan kepada para pengawal-pengawalnya untuk menghukum mereka dengan hukuman metong. Kala itu juga sebagian rakyat yang hidup dalam ketakutan bahkan sempat melarikan diri dengan menggunakan perahu untuk menuju ke negeri asing yang lebih tentram. Tetapi tidak setiap usaha itu berhasil dengan baik. Kenapa? Iya betul, karena sejumlah perahu-perahu yang digunakan rakyat tadi untuk meninggalkan Bumi Mandar itu tenggelam di lautan karena terjangan ombak yang sangat besar. Kenapa? Karena pada saat itu lautan di Bumi Mandar itu memang terkenal akan gelombangnya yang besar, sehingga perahu-perahu rakyat yang meninggalkan kampung Bumi Mandar itu bocor di perjalanan dan mereka pun akhirnya tenggelam di lautan Bumi Mandar. Wah. Karena keadaan itu rakyat hanya bisa pasrah meskipun mereka hidup dalam ketakutan dan kehilangan semangat. Lebih-lebih juga pada saat itu banyak sekali gadis-gadis yang mengurung diri dalam rumah karena takut akan diculik oleh raja. Karena memang selain kekebengisannya itu, si Raja Anges juga ini terkenal mempunyai banyak sekali permaisuri, karena setiap melihat gadis yang ia sukai, yang ia cintai, ia langsung angkat atau culik untuk dijadikan permaisurinya di istana. Wah. Makanya kala itu juga selain rakyatnya juga yang ketakutan, para gadis-gadisnya juga ketakutan jangan sampai mereka diculik oleh raja. Begitu. Lanjut cerita, Pak. Sementara itu di suatu kampung di lereng gunung tinggallah seorang wanita tua atau seorang nenek yang telah berusia lanjut. Wah. Meskipun berusia lanjut, ternyata si nenek ini masih mempunyai pemikiran yang sangat jernih. Wah. Sehingga kadang-kadang ia dimintai pendapat oleh orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang datang ke tempatnya untuk dimintai dilihatkan masa depannya. Wah. Karena memang si nenek ini dulu terkenal mempunyai ilmu menerawang. Maksudnya di sini si nenek ini mempunyai kekuatan atau mempunyai ilmu untuk
untuk menerawang kejadian-kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Wah, si nenek itu meramal bahwa suatu saat nanti akan ada seorang gadis muda yang tak dikenal, yang tidak masuk dalam hitungan atau rakyat biasa, yang akan menaklukkan dan akan mengakhiri kekuasaan Raja Anges tersebut. Wah, dan tibalah suatu malam sang raja bermimpi menemukan bunga yang harum semerbak di antara hutan belantara tempatnya ia berburu. Namun setelah terbangun dari mimpinya, sang raja tidak dapat mengingat lagi di manakah letak bunga yang harum semerbak itu dalam mimpinya itu. Dan kala itu raja ini pun penasaran dengan makna dari mimpinya tersebut, sehingga keesokan harinya sang raja memanggil ahli nujum istana untuk menanyakan apa makna dari mimpinya semalam. Saat ahli nujum sudah berada di depannya, sang raja pun akhirnya bertanya, "Wahai ahli nujum, apa maksud dari mimpiku ini? Saya semalam itu bermimpi menemukan sebuah bunga yang harum semerbak di dalam hutan belantara." Saat mendengar mimpi dari Raja Anges tadi, si ahli nujum ini langsung berkata, "Wahai raja atau padukaku." Itu artinya bahwa Baginda akan menemukan seorang permaisuri yang cantik, yang mudah belia di dalam hutan belantara. Tetapi Baginda harus berhati-hati karena bunga yang satu ini selain memiliki wangi yang harum semerbak, bunga ini juga memiliki atau mengandung tuba yang berguna sebagai senjata yang akan selalu melindungi dirinya. Mendengar perkataan ahli nujum itu, Raja Anges semakin hari semakin sering berburu ke hutan, karena memang pada saat itu hobi si Raja Anges ini juga hobi berburu. Kala itu hampir tiap hari ia selalu memerintahkan pasukan kerajaannya untuk mengawalnya berburu di hutan, lengkap diiringi dengan beberapa anjing-anjing pemburu, sehingga rakyat biasa tidak ada yang berani merambah atau memasuki wilayah atau hutan tempat si Raja Anges itu berburu, karena mereka takut. Dan raja juga menitahkan bahwa hutan itu adalah kawasan miliknya untuk berburu. Lanjut cerita, kala itu di sebuah hutan rimba belantara yang jauh dari pelosok atau yang jauh dari pemukiman penduduk, hiduplah dua orang kakak beradik. Mereka keduanya hidup rukun dan saling menyayangi. Mereka berdua tinggal di rumah panggung yang tertutupi pepohonan yang lebat di sekitarnya. Dan lebih uniknya lagi, tanaman paria atau pare mengelilingi rumah mereka. Jadi, tanaman paria ini menjalari rumah mereka dari tangga-tangganya, dari tiang-tiangnya, dari dinding-dindingnya, sehingga rumah mereka itu pun tertutupi oleh daunan yang hijau. Dua orang kakak beradik itu adalah yatim piatu. Sang kakak itu adalah gadis yang berusia 16 tahun, namanya Samba. Karena rumah mereka tertutupi tanaman paria, maka orang-orang yang mengenal Samba ini memanggilnya Samba Paria. Sedangkan adiknya berusia 10 tahun, dia juga seorang gadis. Kita sebut saja adiknya ini bernama Rafina. Singkat cerita, di suatu siang Samba Paria dan adiknya Rafina itu sedang asyik menyantap makanan di rumah panggungnya. Makanan yang mereka santap kala itu adalah ubi talas. Ketika Rafina akan memasukkan ubi talas ke dalam mulutnya, tiba-tiba ubi talas yang dimakan Rafina itu terlepas dan jatuh ke tanah. Mereka kala itu tidak memungut lagi ubi talas itu karena memang sudah kotor toh, dan pastinya tidak akan mungkin lagi dimakan. Sehingga Rafina dan Samba Paria kemudian mengambil lagi potongan-potongan ubi talas yang lain untuk dimakan bersama pada kala itu. Dan pada saat yang hampir bersamaan, ternyata kala itu rombongan raja dari pesisir Mandar sedang berburu di hutan itu. Rombongan raja itu datang dengan menunggang kuda dan membawa beberapa ekor anjing pemburu yang terlatih. Dan ketika mereka berada di tengah hutan yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal Samba Paria, mereka pun semua akhirnya beristirahat dan melepas anjing-anjing pemburu tadi untuk pergi mencari mangsanya. Saat anjing-anjing itu dilepas, beberapa menit kemudian mereka pun mendengar suara gonggongan anjing tersebut di dalam kesunyian hutan rimba itu. Dan tidak lama kemudian datanglah anjing tersebut dengan menggigit sesuatu. Saat melihat anjingnya yang datang dengan menggigit sesuatu, saat itu raja yang sedang beristirahat itu tiba-tiba menyuruh para pengawalnya untuk mengambil benda yang ada di mulut anjing tersebut. Si pengawal pun kemudian segera mengambil benda itu dan menyerahkannya kepada raja. Saat melihat benda itu adalah ubi talas yang masih hangat, ia pun heran dan bertanya-tanya, dari mana sih anjing ini mendapatkan ubi talas yang masih hangat dan berada di tengah hutan rimba. Dan kala itu juga sang raja langsung merasa yakin bahwa ada orang yang memasak ubi talas hangat itu di dalam hutan ini, dan pasti orang tersebut berada di sekitar hutan itu.
Karena penasaran, Raja Anjes ini pun kemudian memberikan isyarat kepada anjingnya itu untuk mengantarkannya ke tempat ia memperoleh ubi talas yang masih hangat itu. Si anjing yang telah mengerti maksud dari raja atau tuannya itu langsung bergegas pergi ke tempat tadi sambil menggonggong. Wah, sang raja kemudian mengikuti anjing tersebut dari belakang dengan menunggang kuda putih kesayangannya, tentunya pasti dikawal dengan pengawal-pengawalnya. Lanjut cerita, Wak. Akhirnya mereka pun tiba di depan rumah sampah paria yang dikelilingi tanaman paria. Raja Anjes kala itu hampir tidak percaya dengan penglihatannya ketika melihat ada sebuah rumah di dalam hutan belantara yang indah yang dikelilingi tanaman paria. Karena rasa penasarannya ini, ia pun kemudian ingin mengetahui siapa sih yang menghuni rumah cantik, indah, dan molek ini. Tanpa berpikir panjang, ia pun kemudian menaiki rumah itu dan mengetuk pintu serta memberi salam. Dan beberapa saat kemudian pintu pun terbuka dengan pelan-pelan. Setelah dia melihat penghuni rumah itu, sang raja itu pun terkaget-kaget, tertegun-tegun saat melihat ada gadis belia remaja yang sangat cantik yang membuka pintu rumah itu, dan ia bergumam dalam hati, aduhai cantiknya gadis ini. Jantung Raja Anjes kala itu mendadak berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang saat melihat ada putri atau gadis yang keluar dari rumah, dan kala itu juga ia jatuh cinta kepada gadis tersebut. Wah. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba sang raja pun langsung teringat dengan perkataan ahli nujum yang ada di istananya tadi, bahwa dia akan mendapatkan bunga atau mendapatkan permaisuri yang cantik di dalam sebuah hutan. Hingga dalam hatinya berkata, jangan-jangan gadis ini yang dibilang oleh ahli nujum sebagai calon permaisuriku. Kalau begitu adanya, ini yang dinamakan pucuk dicinta ulam pun tiba. Apapun caranya, aku harus mendapatkan gadis ini untuk kujadikan permaisuriku. Ia kala itu berbicara seperti itu, Wak. Lain halnya dengan Samba Paria. Kala itu Samba Paria hatinya bergetar tak karuan. Kenapa? Iya betul, bukan karena Samba Paria jatuh cinta juga, tetapi ia tahu bahwa yang berdiri di depannya itu adalah seorang raja. Ia mengetahui itu karena ia melihat pria yang berada di depannya itu, atau pria yang berdiri di depannya itu memakai pakaian yang penuh dengan hiasan emas yang berkilau. Dan Samba Paria pun makin yakin karena pria yang di depannya itu datang dengan menunggangi kuda putih. Karena di daerah Mandar pada masa itu, kuda berwarna putih ini itu adalah kuda yang sangat istimewa karena hanya ditunggangi oleh raja dan orang-orang dari kalangan istana kerajaan. Dan tanpa berpikir panjang, Samba Paria pun langsung mempersilahkan Raja Anjes untuk masuk ke dalam rumahnya sambil memberi hormat tentunya. Saat itu pun juga Raja Anjes langsung berterima kasih dan kemudian masuk ke dalam rumah Samba Paria. Saat dalam rumah, Raja Anjes bertanya, wahai gadis cantik, siapakah namamu dan dengan siapa kamu tinggal di dalam rumah ini? Samba Paria pun menjawab, nama hamba Samba Paria, Gusti. Hamba tinggal di sini bersama adik saya yang berusia 10 tahun. Raja Anjes pun mengatakan bahwa ia adalah raja di daerah itu dan ia datang dengan para pengawalnya ke hutan itu untuk berburu dan mereka sedang kehausan. Samba Paria pun akhirnya segera menyuruh adiknya mengambil air untuk sang raja. Namun setelah adiknya masuk dan ia pun kembali, ternyata persediaan air minum mereka telah habis. Samba Paria pun akhirnya meminta maaf kepada raja dan meminta kepada raja untuk berkenan menunggu karena akan menyuruh adiknya dulu untuk mengambil air minum di sungai di balik gunung. Mendengar itu, Raja Anjes dengan senang hati akan bersedia menunggu, dan kala itu pula tiba-tiba muncullah niat licik dari si Raja Anjes ini. Niat buruk Raja Anjes ini adalah untuk menculik Samba Paria dan untuk dijadikan permaisurinya. Dan kala itu juga ketika adiknya atau si Rafina, adik dari Samba Paria ini datang dengan membawa tempat air, ia pura-pura meminjam tempat air yang dipegang oleh Rafina, si adiknya Samba Paria tadi. Dan kemudian tanpa diketahui oleh Samba Paria dan Rafina, adiknya dari Samba Paria ini, sang raja itu pun kemudian melubangi tempat air di bawahnya itu. Singkat cerita, Wak, beberapa saat kemudian setelah kepergian Rafina, sang raja pun tidak menyanyiakan kesempatan itu. Ia langsung memerintahkan beberapa pengawalnya yang bersiaga di depan rumah agar membawa gadis cantik itu ke istana. Saat itu Samba Paria langsung kaget dan memohon dengan iba kepada sang Raja Anjes ini untuk tidak dibawa ke istana karena ia kasihan pada adiknya dengan siapa nanti ia akan tinggal di dalam hutan rimba itu, Wak. Tetapi karena pada dasarnya si Raja Anjes ini tidak punya hati dan lebih mementingkan egonya, sang raja hanya berkata, biarkan saja itu adikmu atau si Rafina itu diterkam atau dimakan binatang buas di hutan ini. Begitu, Wak, begitu kata Raja Anjes kepada si Samba Paria. Kala itu si Samba Paria hanya duduk termenung berdiam dengan linangan air mata di pelupuk matanya, Wak. Tetapi kalian mau tahu, kok kira raja itu akan iba? Tidak, raja itu sama sekali pun tidak
Iba pada saat ia melihat air mata yang menetes di pipinya Sambaparea ini, ia pun tetap menyuruh pengawalnya agar memboyong secepatnya itu si Sambaparea. Dan di titik itu pun Sambaparea kasihan kebingungan karena adiknya belum juga pulang dari mengambil air tadi. Bagaimana mau pulang? Badannya bocor, tempat airnya bocor. Boro-boro mau terisi full itu, tidak terisi. Sambaparea kemudian memohon lagi kepada raja, tetapi tetap tidak, ia tidak pernah diizinkan. Kala itu si Sambaparea ini berpikir, ya Allah, adiknya pasti akan mencarinya. Jika pengawal-pengawal itu membawanya ke istana, dengan siapa nanti adiknya ini akan tinggal, wah. Begitu yang ada di pikiran Sambaparea kala itu. Karena usaha permohonan ini tidak berhasil, si Samba pun kemudian kala itu langsung mencari siasat agar dapat meninggalkan jejak untuk adiknya. Manakala apabila ia melihat jejak tadi, sang adiknya ini akan tahu di mana kepergiannya Sambaparea. Dan sebelum pengawal Raja Anjes itu membawanya, akhirnya Sambaparea memohon permintaan terakhir kepada raja. Permintaannya itu adalah ia ingin membawa beberapa lembar daun paria karena memang ia suka dengan sayur daun paria, wah. Mendengar permintaan itu, sang raja pun oke lah, welcome, terserah kamu. Dia mau kan guys, dia izinkan untuk mengambil daun paria itu. Dan akhirnya Sambaparea pun memetik daun paria. Setelah memetik puluhan lembar daun paria, Sambaparea pun dibawa ke istana oleh pengawal dengan menunggangi kuda. Dan ternyata dalam perjalanan menuju istana, siasat Sambaparea pun ia mulai lakukan, ia mulai kerjakan. Ia pun kemudian merobek-robek daun paria tadi dan menebarkannya di setiap jalan yang ia lalui dengan harapan nanti itu lembar-lembaran daun-daun paria tadi yang dia hamburkan di setiap tikungan, setiap belokan itu diketahui oleh adiknya dan adiknya bisa mengikuti nanti jejaknya si Sambaparea ini kala itu. Wah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sedihnya. Singkat cerita, wah, setelah menempuh perjalanan setengah hari, Sambaparea dan bersama rombongan raja pun itu tibalah di istana. Sementara si Rafina yang baru saja kembali dari sungai yang tidak membawa air sedikit pun, sesampainya di depan rumah ia melihat pintu rumah itu tertutup rapat, wah, tertutup. Jadi ia kaget. Kala itu ia memanggil kakaknya dari luar rumah. Namun Rafina tidak mendengar sahutan dari Sambaparea. Ia pun kemudian bergegas cepat-cepat naik memeriksa di dalam rumah itu. Pada saat dia membuka pintu rumah, di dalam rumahnya blank, kosong, Pak. Tidak ada orang satupun di dalam. Ia pun kala itu bingung. Ia pun kemudian lalu mencari kakaknya di sekitar kanan kiri rumah, kemudian depan belakang rumah atau di sekitaran yang tidak jauh dari rumah itu. Tetapi apa? Kosong, zong, tidak ada kakaknya. Ia pun kala itu si Rafina menangis terseduh-seduh. Menangis dia, Wak. Menangis kala melihat di situ kosong. Di mana kakakku? Di mana si Sambaparea? Ya Allah, di mana Sambaparea kakakku? Lanjut cerita, Pak. Beberapa saat kemudian saat ia menangis, tiba-tiba pandangan mata si Rafina ini tertuju pada tumpukan atau sobekan daun-daun paria yang berserakan di depan rumahnya. Dan robekan-robekan daun paria itu ternyata terhambur di sepanjang jalan di depan rumahnya. Setelah melihat itu, ia pun mengerti bahwa kakaknya telah dibawa oleh raja dan rombongan-rombongannya. Tanpa berpikir panjang lagi, ia pun kemudian mengikuti sobekan-sobekan daun paria itu untuk menemukan jejak kakaknya si Sambaparea. Setelah menempuh perjalanan 2 hari, karena memang beda, dia ini jalan kaki, si Rafina ini beda dengan para rombongan raja tadi. Rombongan raja tadi kan dia cuma setengah hari karena mereka naik menggunakan kuda, sedangkan si Rafina ini dia cuma jalan kaki. Jadi 2 hari dia melakukan perjalanan mengikuti jejak atau robekan daun-daun paria tadi, dan ia pun kemudian menemukan kakaknya karena ia kala itu berdiri di depan sebuah istana. Ia kaget pada saat melihat istana itu karena memang berdiri mega kokoh serta indah, wah. Tanpa berpikir panjang, kala itu si Rafina pun langsung berteriak-teriak memanggil kakaknya, Sambaparea, Sambaparea, kamu di mana Sambaparea? Tetapi meskipun berulang-ulang kali ia memanggil, ia tidak mendapatkan jawaban apapun. Akhirnya pada saat itu atau pada momen itu si Rafina ini pun putus asa. Ia kala itu langsung berkata, jika kakak tidak mau menemui adikmu ini, maka perlihatkanlah separuh wajah kakak di jendela. Begitu kata si Rafina, wah. Tetapi kalian tahu apa, wah? Dari atas istana
hanya raja yang muncul. Sang raja hanya memperlihatkan wajah kucing kepada adik Sambaparea. Dia kasih nongol kucing saja. Sedangkan si Sambaparea disekap atau dikunci di dalam kamar agar ia tidak menemui adiknya. Lanjut cerita, Pak. Karena si Rafina ini tidak mendengar sahutan dari kakaknya dan tidak diizinkan masuk ke istana, ia pun akhirnya berkata, jika kakak sudah tidak sudi lagi menemui saya, maka saya akan pulang ke rumah. Tetapi sebelum pergi, adik akan menanam sebatang pohon kelor di depan istana ini. Jika batang kelor ini nanti layu, berarti adik sedang sakit keras. Dan jika batang kelor ini nanti mati, berarti adik juga sudah mati. Begitu kata si Rafina. Wah, ya Allah, sedihnya. Setelah berkata demikian, si Rafina ini pun langsung bergegas meninggalkan istana, Wak. Kala itu ia pergi dengan perasaan sedih dan kecewa yang teramat dalam. Sambaparea kala itu hanya bisa menangis terseduh-seduh kala mendengar suara adiknya. Apalagi saat mendengar pesan terakhir adiknya, Wak. Singkat cerita, Wak, berhari-hari di istana Sambaparea selalu mengkhawatirkan nasib adiknya yang tinggal sendiri di dalam hutan rimba belantara. Dan untuk mengetahui nasib adiknya, setiap hari Sambaparea ini mengintip batang kelor yang ia tanam adiknya itu di depan istana. Semakin hari batang kelor itu pun semakin layu. Dan ia pun langsung teringat kepada kata-kata adiknya bahwa jika batang kelor itu layu berarti adiknya kala itu sedang sakit keras, Wak. Mengetahui adiknya sedang sakit, Sambaparea pun panik. Ia pun kemudian mencari cara agar ia lari dan meninggalkan istana itu untuk menemui adiknya yang sedang sakit kala itu, Wak. Dan tibalah masa. Kala itu sang raja pergi berburu. Dan di momen itu si Sambaparea ini pun kemudian memasak nasi dan lauk sebanyak-banyaknya karena ia berniat untuk melarikan diri. Setelah semua makanannya sudah matang, si Sambaparea pun akhirnya mengajak dayang-dayang istana untuk pergi mandi di sungai yang tidak jauh dari istana. Dan ketika para dayang-dayang ini sedang asik mandi, si Sambaparea pun akhirnya membuka cincin pernikahannya dan sengaja menjatuhkannya ke dalam sungai. Dan ia pun dia acting berteriak, tolong, tolong, cincinku jatuh di sungai. Mendengar teriakan Sambaparea, dayang-dayang itu pun kemudian panik dan mereka pun bergegas mencari cincin dari sang permaisuri atau si Sambaparea ini karena mereka takut jangan sampai ketahuan raja bahwa cincin permaisurinya itu hilang atau jatuh di sungai, mereka akan dihukum oleh raja. Dan mereka pun atau para dayang-dayang itu pun kemudian mereka terjun ke dalam sungai, Wak. Dan ketika para dayang-dayang itu menyelam ke dalam sungai, akhirnya si Sambaparea pun segera atau bergegas buru-buru mengambil pakaiannya dan mengambil makanan-makanannya, kemudian menunggang kuda dan berlari menuju adiknya, Wak. Ya Allah, sesampainya di rumahnya mereka, si Sambaparea kaget dan panik karena melihat adiknya kala itu sedang terbaring lemas, tak berdaya dengan mata terpejam. Dan dengan panik, si Sambaparea pun ini akhirnya membuka makanan atau bekal makanan yang ia bawa tadi, kemudian menyuap adiknya atau si Rafina ini dengan pelan-pelan, Wak. Dan dengan setengah mata terpejam, si Rafina pun akhirnya memakan makanan yang disuapi oleh kakaknya tadi, Wak. Dan akhirnya kalian tahu apa? Rafina pun kemudian perlahan-lahan bangkit dan mulai berbicara kepada kakaknya. Hati Sambaparea kala itu merasa lega ketika melihat adiknya sudah sadar dan sudah siuman dan terselamatkan. Tetapi meskipun adiknya terselamatkan, hati Sambaparea kala itu masih gundah gulana karena ia berpikir Raja Anjes tidak akan tinggal diam dan tetap akan mendatanginya, menyusulnya dan akan memaksanya kembali ke istana, Wak. Singkat cerita, Wak, di titik itu sambil berkejaran dengan waktu, si Sambaparea pun akhirnya langsung segera meracik beberapa biji-biji cabai rawit, merica, dan daun kelor sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu, ia mencampurkannya dengan air dan abu dapur sehingga bentuknya menyerupai adonan kue, Wak. Dan kalian tahu apa, Wak, yang terjadi? Iya, betul sekali. Seperti dugaan Sambaparea, Raja Anjes benar-benar datang mencarinya. Saat sang raja tiba di depan rumah tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir lama, ia pun kemudian langsung naik ke dalam rumah dan mengetuk pintu dengan sangat keras seperti ini. Sambaparea, Sambaparea, keluar kau Sambaparea. Di dalam rumah, dengan tekad dan keberaniannya, Sambaparea pun akhirnya membuka pintu sambil membawa wadah dari tempurung kelapa yang di dalamnya sudah diisi dengan adonan cabai rawit, abu dan kelor tadi dan merica yang ada di dalam situ. Kemudian, dan saat pintu ia buka, pada saat ia buka, sang raja menghadap ingin masuk, ia pun kemudian langsung membuang atau langsung menyiramkan adonan itu ke muka atau ke mata Raja Anjes tadi, Wak. Raja Anjes pun kala itu langsung menjerit, menahan rasa pedih sambil mengusap-ngusap kedua belah matanya, dan ia tidak dapat melihat lagi kala itu, Wak. Dan tanpa disadari, tiba-tiba kakinya terpeleset dan akhirnya dia jatuh terjungkal-jungkal ke tanah, Wak. Kalian tahu apa lagi yang terjadi, Wak? Iya betul, Raja Anjes pun
metong karena tulang lehernya patah terpental batu besar yang berada di bawah tangga rumah Samba Pariyah. Rasakan? Akhirnya kabar kematian sang raja yang zalim itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, wah. Seisi negeri kala itu terkagum-kagum dengan Samba Pariyah, gadis belia yang mampu menaklukkan sang raja yang zalim. Kala itu hampir semua orang mengeluhkan dan menyanjung-nyanjung Samba Pariyah sebagai pahlawan karena memang dia sudah membunuh dan menghabisi si raja yang zalim ini, yang terkenal ini. Namun Samba Pariyah tidak berbangga hati karena ia masih tetap seperti Samba Pariyah yang dulu, baik hati dan tidak sombong. Masya Allah. Lanjut cerita, Pak. Setelah kemetongan Raja Anjas tadi, tak ada satupun tentara kerajaan yang selama ini mengawal sang raja berusaha untuk menangkap atau menghukum Samba Pariyah. Kenapa? Karena memang sejak dulu rakyat pengawal kerajaan semua itu mereka tidak suka dengan si Raja Anjas ini, dan kala itu mereka tidak bertindak karena memang yang dilakukan Samba Pariyah ini memang betul adanya, harus ditaklukkan kalau misalkan ada yang raja yang zalim, yang sombong, yang congkak dan bengis seperti itu. Malahan kalian tahu apa? Mereka menganggap Samba Pariyah sebagai pahlawan yang telah mampu menaklukkan raja yang zalim itu. Wah, iya Allah. Dan bukan hanya itu, setelah kematian raja itu pun juga istana menjadi kosong karena para penghuni istana itu kembali ke keluarganya masing-masing, dari pengawalnya, ahli nujumnya, bahkan puluhan permaisuri pun pulang meninggalkan istana karena mereka semua kala itu tertekan saat tinggal di istana. Lalu, bagaimana dengan Samba Pariyah? Iya, betul sekali. Betul lagi, Samba Pariyah kala itu tetap kembali tinggal dengan adiknya di rumah mereka sendiri dengan damai, aman, tentram, sentosa di rumah panggung mereka yang dikelilingi tanaman Pariyah tentunya, wah. Dan cerita pun berakhir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, Pak. Demikianlah tadi cerita Samba Pariyah dari daerah Sulawesi Barat. Kalian pasti senang kan mendengar cerita ini, dan kalian pasti penasaran lagi dengan cerita-cerita saya selanjutnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap tongkrongin channel saya. Jangan lupa subscribe, share, dan berkomentar supaya kalian bisa melihat pembaharuan-pembaharuan terkait cerita-cerita rakyat saya selanjutnya. Dan tentunya tidak akan kalah menarik dan tidak akan kalah spektakuler. Oke guys, saya Dayat Malhotra Entertainment undur diri di hadapan Anda. Bye-bye.